Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur. Kita bisa bangun pagi kembali pada pagi ini sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mahim Kaim pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 atau pada tanggal 21 Sivan 5781 diambil dari kitab Bilangan 12 ayat 1 sampai 3, saudaraku, yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita yang berkata demikian. Maka Maryam serta Harun berbicara menentang Musa karena wanita Kus yang telah dia ambil sebab ia memang telah mengambil seorang wanita Kus. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya Yahweh hanya berfirman melalui Moses saja? Apakah ia tidak berfirman melalui kita juga? Dan Yahweh mendengarnya. Dan Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Saudaraku, perikop dari bacaan firman kita ini adalah Maryam dan Harun menentang Musa. Dan bila kita lihat perikop menentang Musanya itu adalah tentang komplain kepada tentunya sesungguhnya kepada Bapa Yahweh, karena dia berkata, apakah sesungguhnya Yahweh Elohim berfirman melalui Musa saja? Demikian, saudaraku. Dan tidak melalui mereka juga, tidak melalui Maryam dan Harun. Dan ini adalah sifat komplain daripada Maryam dan Harun. Namun sebelumnya, saudaraku, kita lihat siapakah Maryam. Di dalam Keluaran 12 ayat, Keluaran 15 ayat 20 dikatakan demikian. Dan saudara perempuan Harun adalah Maryam, seorang nabiah, memegang tamborin di tangannya, lalu semua wanita keluar mengikutinya dengan tamborin dan tarian. Jadi saudaraku, Maryam adalah saudara perempuan daripada Harun yang mengikuti Musa, saudaraku. Dan sikap komplain ini, saudaraku, didengar oleh Bapa Yahweh. Namun bila kita renungkan terus dalam bacaan ini, saudaraku, kita lihat bahwa Mose memiliki suatu sifat karakter sebagai orang yang sangat lembut hatinya, saudaraku. Bahkan di muka bumi ini tidak ada yang selembut Musa atau Mose ini. Dalam hal ini kita bisa memahami bahwa kelemah lembutan ini adalah salah satu keperkenanan, saudaraku, kepada Bapa Yahweh. Sama seperti Mose, ternyata memiliki suatu karakter yang sangat lembut hatinya. Tidak ada di muka bumi ini yang menyerupai Mose, sehingga Bapa Yahweh berkenan di antaranya ini, saudaraku. Untuk itu ini menjadi renungan bagi kita untuk menempatkan kita bahwa sesungguhnya kita juga mau terus diproses untuk hidup kita, jiwa kita. Kita memiliki kelemah lembutan. Kita tidak menjadi orang yang selalu bersungut-sungut, saudaraku. Kita tidak menjadi orang yang sangat sulit untuk memaafkan. Kita tidak menjadi orang yang berbantah-bantahan, saudaraku, karena Mose memiliki karakter yang sangat lemah lembut hatinya, saudaraku. Namun terkadang kita menganggap bahwa kita sudah dekat dengan Bapa Yahweh, kita seolah merasa kita ini iman kita sudah sangat dekat, namun karakter hidup kita tidak memiliki kelemah lembutan. Kita masih bersungut-sungut, kita masih komplain, kita tidak bisa mengampuni, saudaraku. Tentu itu tidak sesuai dengan firman ini, saudaraku, tidak sesuai dengan karakter seperti Mose yang memang Bapa Yahweh pakai dan Bapa Yahweh berkenan kepada Mose, saudaraku. Keperkenanan Bapa Yahweh kepada Mose melebihi kepada nabi-nabi, saudaraku. Karena kalau kita baca selanjutnya, kalau para nabi Bapa Yahweh berbicara melalui mimpi-mimpi, tapi kepada Mose Bapa Yahweh berbicara langsung, saudaraku. Bahkan muka ketemu muka, saudaraku. Inilah perbedaan Musa atau Mose ini, saudaraku, dengan nabi-nabi yang lain. Dan keperkenanan Bapa Yahweh diantaranya karena kelemah lembutan daripada
Musa ini, saudaraku. Ini harus kita pahami untuk kita lebih dekat kepada Bapa Yahweh. Kita juga harus mengambil bagian untuk mau diproses. Kita memiliki hati yang lemah lembut ini, saudaraku. Saudaraku, selanjutnya bila kita renungkan, sehingga akhirnya Maryam dihukum oleh Bapa Yahweh karena menentang, dan Maryam mengakibatkan Bapa Yahweh memberikan sakit kusta kepada Maryam karena Maryam menentang terhadap Musa sebagai orang yang diurapi, orang yang dipilih oleh Bapa Yahweh. Hal ini, saudaraku, menjadi renungan bagi kita juga saat sekarang. Walaupun memang gembala-gembala atau pelayan itu bukan sama seperti Musa, namun di dalam kehidupan sekarang mereka lah orang-orang yang tentunya telah diperkenankan sebagai pemimpin di dalam suatu gereja atau kehilat. Untuk itu kita harus juga mau menghormati mereka, saudaraku, di tengah kekurangan mereka juga. Inilah wujud kelemah lembutan kita. Karena bila kita menghujat atau mengata-ngatain terus terhadap gembala ataupun pelayan kita, itu juga tidak baik, saudaraku. Mungkin gembala itu belum memahami, namun kita harus doakan. Bukan berarti kita harus mengata-ngatakan ataupun kita mengolok-olok gembala-gembala ini, saudaraku, tetapi atau pelayan ini, tapi kita juga harus mendoakan. Di dalam Mazmur 105 ayat 15 berkata, "Janganlah menyentuh yang kuurapi, janganlah mengganggu nabi-nabiku." Demikian juga di 1 Tawarik 16 ayat 22, "Janganlah menyentuh orang-orang yang kuurapi, janganlah berbuat jahat terhadap nabi-nabiku." Ini, saudaraku, di zaman sekarang memang tidak ada nabi-nabi, namun di dalam suatu tatanan maka Bapa Yahweh mengurapi ataupun terhadap pemimpin-pemimpin kehilat gereja. Itulah merupakan bagian kehidupan kita saat ini, saudaraku, yang menjadi keterwakilan di dalam melakukan pelayanan. Dan kita harus juga menghormati mereka. Juga bukan berarti kita terus mengata-ngatakan ataupun menghujat. Sama seperti Maryam, saudaraku, bila Bapa menegur, maka bisa saja orang yang selalu menghujat ataupun mengata-ngatakan gembala ataupun orang yang diurapi akan ada tulah, yaitu seperti Maryam yang mendapatkan penyakit kusta, saudaraku. Dan ini tentu tidak kita harapkan. Mari kita mendoakan dan kita rubah karakter kita menjadi kita orang yang memiliki kelembutan hati. Sama seperti Mose, saudaraku, kita ikuti karakter Mose untuk kita terus dapat berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman dan terus berjuang. Dari tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.